Welcome to Joglo Stories. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Joglo Stories ya. Dimana Joglo Stories ini selalu menayangkan tayangan-tayangan tentang pengalaman horor, pengalaman mistik seseorang untuk diceritakan di Joglo Stories ini ya. Untuk kalian tidak lupa saya untuk selalu mengingatkan kalian ya, jangan lupa dukung channelnya Joglo Stories, jangan lupa subscribe ya, tekan juga tombol loncengnya supaya tiap tayangan-tayangan dan atau video-video dari Joglo Stories ada di kanal YouTube kalian ya. Nah, alhamdulillah ya untuk malam ini kita sudah kedatangan tamu, yaitu dari seorang konten kreator juga ya dari Bandung, yang alhamdulillah beliau sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke Joglo Stories ini ya. Jangan lupa untuk dukung juga channelnya Sarbok ya, yang malam ini akan berbagi cerita pengalaman mistisnya di Joglo Stories ya. Untuk supaya tidak memperpanjang waktu juga ya, kita langsung panggilkan aja ya. Nah, sebelum kita berkenalan dengan siapa ya narasumber kita, yaitu salah seorang konten kreator dari Bandung, saya akan mengingatkan kembali ya bagi kalian ya, warga Garut khususnya, bahwa di Garut itu sudah ada aplikasi Okejek ya, yang akan meringankan beban hidup Anda juga ya, khususnya ya. Karena di aplikasi Okejek itu ada beberapa fitur yang akan memudahkan kalian untuk mungkin untuk berbelanja atau pesan-pesan makanan yang kayak gitu ya. Nah, jangan lupa download aplikasinya di Play Store sekarang juga ya. Langsung saja kita berkenalan dengan konten kreator kita dari Bandung ya. Selamat malam. Malam. Nah, di sini saya kan tahunya Sarbok ya. Iya. Sarbok, channel Sarbok ya, jangan lupa subscribe juga ya channelnya Sarbok ya. Pakai underscore di bawah. Nah, pakai underscore di bawah ya. Nah, di situ kan Sarbok ya. Apakah emang Sarbok itu nama asli atau hanya nama channel sosmed aja sih? Kalau nama asli itu kan Satria ya, tapi Satria, dipanggil sama teman-teman di Bandung sering dipanggilnya Sarbok. Jadi di channel YouTube-nya diganti namanya jadi Sarbok underscore, pakai tanda underscore. Jadi awal bikin channel YouTube itu karena jalannya mungkin jalan dari panggilan-panggilan yang sering dilontarkan sama teman-teman ya. Nah, terbentuknya tuh dari kapan sih kalau boleh tahu? Kalau dulu itu SMP kelas 3, gak tahu kelas 2, asalnya bertiga sama teman-teman, tapi karena sudah beda sekolah, jadi Satria itu bikin channel YouTube yang baru, sama kontennya juga berubah. Kalau dulu itu kan game rata-ratanya juga, sekarang mah pindah ke horor. Horor ya. Dan saya juga sering merhatiinnya kalau channel Sarbok itu suka menceritakan tentang sejarah, tentang mistis yang seperti itu ya. Nah, apa itu emang suka baca-baca atau emang dari hobi juga apa gimana itu? Kadang ada dari pengalaman dari keluarga, terus kadang sering baca-baca di internet. Terus Satria juga bisa dibilang emang hobinya dari mistis-mistis sama horor-horor yang serem lah. Bisa dibilang kayak gitu. Siap. Itu ya sepintas cerita dari Satria ya, yang memiliki channel YouTube Sarbok itu sendiri ya. Nah, untuk sekarang nih di Joglo Stories nih, di sini kan kita menayangkan menceritakan pengalaman-pengalaman horor, pengalaman-pengalaman mistis ya. Nah, yang akan Kang Satria bagikan di sini nih tentang cerita apa nih atau pengalaman yang bagaimana nih yang akan dibagikan sama para subscriber kita di sana? Kalau dari cerita yang saya baca dari Bandung ya, pampangnya kan dari
hari kemarin-kemarin itu ada yang lagi viral, yaitu seorang istri yang melahirkan di rumah sakit yang kosong. Oh iya iya. Jadi awalnya itu, jadi sepintas rumah sakit itu udah lama kosong dari tahun kemarin lah, udah 1 tahun, karena pindah ke Jalan Gading Tutuka menjadi rumah sakit yang lebih besar, karena kan itu kecil, sekarang pindah menjadi lebih besar. Udah 1 tahun itu kan rumah sakit itu sudah terbengkalai, tidak ada aktivitas apapun, tetapi di rumah sakit tersebut kadang terdengar suara-suara keramaian, suara-suara seperti ada aktivitas lah. Tapi biasanya ya, masih aktif gitu. tapi tidak ada, kosong. Kosong. Ya. Terus kejadian kemarin itu yang sangat Satria apa ya, baca lah. Kan karena Satria sering apa ya, baca-baca. iya, baca-baca tentang horor kan hobi. Oh, Pas kemarin baca ada cerita tentang istri sama suaminya itu ingin melahirkan. Istrinya itu pas malam-malam istrinya itu udah kontraksi, terus dibawa oleh suaminya ke rumah sakit. Gak taunya pas datang ke rumah sakit, suami istri itu nggak tahu bahwa rumah sakit itu sudah terbengkalai. Sama suami istri tersebut kelihatannya itu ramai, seperti masih ada aktivitas kayak rumah sakit pada umumnya lah. Iya iya. Pas sudah beberapa hari, udah sampai melahirkan bayinya itu di rumah sakit tersebut di daerah Soreang. Pas keesokan harinya itu si suaminya itu pingin beli makanan ringan untuk istrinya. Pas keluar dari rumah sakit tersebut, si suami itu beli gorengan yang ada di pinggir-pinggir rumah sakit. Pas ditanya oleh pedagang gorengan tersebut, kenapa Pak baru keluar dari rumah sakit yang sudah kosong? Kan rumah sakit ini sudah tidak beraktivitas sudah 1 tahun lebih. Dan si suami pun itu sampai kaget, sampai lari ke dalam untuk membawa istri dan anaknya itu keluar. Sampai kaget, istrinya pun juga nggak ngeh bahwa dia itu melahirkan di rumah sakit kosong. Seperti melahirkannya itu ada bidan, ada dokter, ada penanganan semua ya, kayak rumah sakit pada umumnya. Tapi alhamdulillahnya itu anaknya itu, bayinya itu alhamdulillah selamat. Alhamdulillah. Iya. Nah itu cerita dari hasil baca-baca yang dari kemarin ya. Itu kalau boleh tahu sempat baca juga gak kejadiannya itu udah lama? Kisaran 4 hari 5 hari kemarin lah, 1 minggu kemarin. Oh berarti masih baru? Iya, masih baru. Nah itu cerita yang telah dibaca ya? Iya, yang telah dibaca. Untuk saat ini ya, yang pada intinya Joglo Stories ini bercerita tentang pengalaman horor ya? Mungkin ada pengalaman pribadi yang mengandung dengan dunia horor dan mistis kayak gitu. Oh, kalau pengalaman pribadi, karena kan ini saya cerita tentang, bisa juga disebut awal mula Satria ke dunia kayak mistis. Oh, terjun ke dunia mistis kayak gini ya. Dulunya itu kan dari kakek, nenek, buyut, semuanya itu kan suka tentang hal-hal kayak mistis, berbau mistis. Sampai Satria dari kecil sama kakek sampai udah meninggal sekarang, alhamdulillahnya itu Satria dari kecil sampai umur kalau nggak salah pas 17 tahun belum merasakan apa-apa. Tapi pas umur udah ulang tahun ke-17, alhamdulillahnya itu banyak lah. Satria pernah dapet ya, ada yang ngasih lah dari kakek almarhum. Terus Satria juga pernah didatangin sama khodam miliknya almarhum kakek. Kan kakek itu punya khodam lah kalau bisa disebut. Iya, sampai dari asalnya itu mimpi, datang ke mimpi seperti harimau warna putih besar, datangnya itu dari kegelapan, terus ngebisikin ya adalah bacaan ini.
ya kan udah didatengin sama khodam dari kakek itu, Satria kan belum tahu khodam itu apa. Terus lama kelamaan Satria masih bimbang harus belajar kemana, siapa yang ngebimbing, masih bingung kan karena kan almarhum kakek udah meninggal. Iya. Kakek itu pas Satria lagi bimbang, dari hati ada jalan, alhamdulillahnya itu, dan nggak jauh lah, masih bisa disebut saudara lah, alhamdulillahnya itu. Ada yang bisa ngaping Satria sampai apa ya, udah mah hobi, terus udah tahu tentang gimana mistis, tentang kayak gitu, alhamdulillah. Jadi Satria sekarang itu kontennya itu tentang horor. Kalau dulu itu kan tentang game, karena kan dulu itu masih kecil lah bisa dibilang. Jadi kesukaannya itu game. Tapi kalau sekarang itu lebih ke konten horor yang serem-serem lah. Kalau sekarang itu. Tapi Kang Satria ini tipe orang yang setelah tahu ada keturunan kayak gitu, emang tipe orang yang bisa melihat sosok-sosok makhluk kayak bisa seperti itu, atau merasakan atau gimana? Kalau merasakan ya pastilah. Ya. Kalau melihat itu semenjak Satria umur 17 itu sering lah melihat seperti pocong, seperti kuntilanak. Ya. Tapi kelihatannya itu ngebelakangin lah, nggak nampakin mukanya. Paling misal dari jauh, Satria baru pulang main kan, paling Satria itu setiap pulang main itu jam 1, jam setengah 2 pulang itu. Udah mah di dekat rumah Satria itu kan di pojok itu kuburan. Tapi itu juga kuburan keluarga lah, masih karuhun Satria juga. Pas pulang dari gang itu nampak jelas itu ada yang berdiri tapi ininya diikat. Di gang itu udah mah kan gelap di pojok itu. Iya. Pas ngelihat itu besar, tinggi, sampai kan di situ tuh ada kayak buat tali jemuran, melebihi itu. Iya. Nah, reaksi Kang Satria sendiri nih setelah ya tahu yang seperti itu, apakah ada rasa takut atau udah biasalah, abaikan aja ya seperti itu, gimana? Nah, kalau dulu kalau belum hafal yang kayak gitu, kalau bisa disebut Satria emang penakut lah dulu. Iya. Tapi semenjak sekarang umur udah gede, terus udah tahu bahwa punya ini, terus udah tahu juga ada yang ngebimbing. Ya. Alhamdulillah kalau yang kayak gitu mah udah biasa lah, nggak takut, insya Allah. Ya, karena udah biasa juga, udah tahu ya yang seperti itu gimana ya. Nah, Kang Satria nih, yang saya bikin penasaran tuh awal mula Kang Satria bukan ingin mungkin masuk ke dunia horor itu emang ada rasa penasaran atau gimana? Kalau dulu itu kan karena Satria bisa disebut kagum lah ke almarhum kakek. Iya. Kan kakek udah kayak tentang hal-hal mistis. Jadi Satria itu pingin seperti ya almarhum kakek lah. Karena nerusin kan bisa disebut kayak gitu. Karena kan kakek juga kalau bisa itu pahlawan lah buat Satria, karena yang paling sayang dari keluarga yaitu almarhum kakek. Jadi Satria itu pingin menjadi kayak almarhum kakek. Iya. Nah, itu ya pengalaman dari Kang Satria, dan karena terinspirasi mungkin bikin channel Sarbok itu ya, yang berisikan konten-konten itu. Yang saya lihat juga emang menceritakan tentang sebuah kisah misteri, terus sejarah-sejarah yang seperti itu ya, yang kemarin emang saya udah pernah lihat, baca juga ya, seperti tonton juga emang bagus menceritakan sejarah-sejarah tentang adanya ilmu yang kanuragan, terus apalagi itu ya. Nah, itu mungkin ya isi konten dari Sarbok sendiri. Buat kalian yang belum tahu, tonton langsung di channelnya Sarbok ya. Nanti kita Sarbok _ ya. Nanti ada linknya di deskripsi Joglo Stories ya, bisa kalian buka langsung.
Di situ ada Kang Sarbok ini atau Kang Satria ini ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Terima kasih Kang Satria ya untuk waktunya, untuk meluangkan waktunya ke Joglo Stories untuk berbagi cerita pengalaman mistis Kang Satria ya. Nah, terima kasih juga buat kalian ya yang suka dengan konten-konten dari Joglo Stories. Jangan lupa like, comment, share sebanyak-banyaknya ya. Dan apabila ada saran atau kritik, silahkan tulis di kolom komentar ya. Atau mungkin ada lokasi-lokasi yang mungkin bisa kita explore ke sana. Insya Allah kita siap untuk meluncur ke lokasi itu ya. Khususnya daerah Garut ya. Khususnya daerah Garut ya. Terima kasih untuk malam ini kita ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton channelnya Joglo Stories. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.